kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ainews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 13 September 2021. Sajian utama hari ini antara lain, viral pemuda nikahi 2 gadis sekaligus. Polisi kembali gagalkan penyelundupan baby lobster. Dan jangan lewatkan SD Negeri 14 Pemulutan Selatan rusak parah. Pemirsa, inilah seputar Ainews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Pathlawang mendadak menjadi perbincangan warga. Foto pernikahannya dengan 2 wanita sekaligus yang diunggah salah satu warganet di jejaring sosial Facebook menjadi viral. Inilah foto pernikahan yang diunggah salah satu warganet ke jejaring sosial Facebook dan menjadi viral. Tampak dalam unggahan tersebut, seorang pemuda yang mengenakan busana pernikahan diapit 2 orang perempuan yang tak lain merupakan istri dari pria tersebut. Pemuda tersebut belakangan ini diketahui bernama Jacklip, usia 24 tahun, warga desa Muara Saling, Kecamatan Saling, Kabupaten Pathlawang. Saat ditemui di kediamannya selepas acara resepsi pernikahan Kamis 9 September 2021, pria yang beruntung ini menceritakan awal mula bagaimana dirinya bisa mempersunting 2 gadis pujaan hatinya sekaligus. Menurut Jacklip, istri pertamanya Linda Herlina, 20 tahun, warga Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dikenalnya saat masih bekerja di salah satu rumah makan di Kota Tangerang. Pandemi COVID-19 kemudian memaksanya pulang ke kampung halaman sekitar 2 bulan lalu. Saat di desa, Jacklip kemudian berkenalan dengan Vivin, usia 19 tahun, yang saat ini merupakan istri keduanya. Saat ingin melangsungkan pernikahan, mereka bertiga melakukan pembicaraan dari hati ke hati hingga akhirnya menemukan kata sepakat untuk membina rumah tangga. Kalau ini pertemuannya di Jakarta. Menikahnya ini barengan atau gimana nih ceritanya? Kalau itu nggak barengan, palingan seminggu jaraknya. Seminggu ya ada jaraknya. Linda Herlina mengaku rela dan ikhlas diperistri Jacklip karena rasa cinta yang begitu besar dan siap membina rumah tangga bersama-sama. Oh, karena cinta, seperti itu ya. Tidak ada penyesalan? Tidak. Memang bersedia ya disandingkan juga dengan Vivin ya? Bersedia. Kalau Vivin sendiri gimana nih? Ya, bersedia. Anak saya, si Jack sama si Lina itu di Jakarta. Terus dapat kabar akan menikah. Iya. Oke, Bapak dari Jakarta balik ke sini. Iya, balik sini. Pihak keluarga berharap agar pernikahan yang dilakukan Jacklip mempersunting 2 gadis pujaan sekaligus dapat langgeng dan hidup bahagia. Dari Pathlawang, Amri Wijaya, Ainews melaporkan. Dan pemirsa, unit pidana khusus Polres puluhan ribu baby lobster senilai 14 miliar rupiah. Dari penangkapan ini, petugas mengamankan seorang pelaku asal Lampung. Unit pidana khusus Polrestabes Palembang untuk kedua kalinya berhasil menggagalkan ribuan bibit lobster yang akan dibawa ke Jambi. Penangkapan berawal saat petugas menerima informasi masuknya mobil yang sudah dimodifikasi mengangkut baby lobster jenis mutiara dan pasir. Kecurigaan petugas pun terbukti dengan menemukan 18 box styrofoam berisikan benih lobster yang merugikan negara sekitar 14 miliar rupiah. Selain menyita puluhan ribu baby lobster, polisi juga mengamankan seorang pelaku. Aziz Septiansyah, warga asal Lampung ini ditangkap saat masuk gerbang tol Keramasan Kertapati Palembang. Dari penggeledahan, mobil yang berasal dari Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat ini terdapat bibit lobster sebanyak 83.200 ekor jenis pasir dan 8.256 ekor jenis lobster mutiara. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku mendapatkan upah 1 juta rupiah untuk mengantarkan ribuan bibit lobster ini. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satyaputra menyatakan pengungkapan upaya penyelundupan ribuan baby lobster ini berdasarkan informasi masyarakat. Tadi malam pukul 01.00 tim kami berhasil menangkap 18 box styrofoam yang masing-masing box diisi 26 tabung bibit lobster
Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perikanan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, tak hanya sektor usaha, para perajin anyaman bambu di pinggiran Sungai Musi, Palembang juga terdampak COVID-19 dan mengalami omset penjualan cukup drastis. Untuk mengurangi kesulitan di masa pandemi, Kejaksaan Negeri Palembang menyalurkan bantuan untuk para perajin dan masyarakat kurang mampu. Para perajin dan masyarakat kurang mampu yang berada di pinggiran Sungai Musi, kawasan 4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, kini mengalami kesulitan ekonomi akibat terdampak COVID-19 yang kini masih melanda. Mayoritas warga di kawasan ini yang bekerja sebagai perajin anyaman bambu saat ini sepi pembeli maupun pesanan. Omset mereka pun anjlok hingga 60% yang berdampak pada ekonomi keluarga. Para perajin ini mengaku sejak pandemi melanda, omset penjualan anyaman bambu jauh menurun. Untuk mengurangi kesulitan warga, Kejaksaan Negeri Palembang mendatangi lokasi para perajin anyaman bambu dan warga kurang mampu. Ratusan paket sembako pun dipersiapkan untuk dibagikan. Satu persatu warga diberi sembako. Hal ini untuk membantu meringankan pengeluaran sehari-hari mereka. Salah satu perajin, Indrawati, mengaku di masa pandemi saat ini penjualan anyaman bambu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Indrawati menyatakan berterima kasih atas bantuan sembako yang diberikan. Bu, tadi dapat apa, Bu? Dapat sembako ya, beras, gula, minyak, ya dencis, ya makan sehari-hari ya. Kasih. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Sugianta, menyatakan penyaluran bantuan dalam rangka Hari Adiaksa dan bentuk empati saat masa pandemi. Bantuan diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak COVID-19. Bagian kepada masyarakat yang membutuhkan untuk dapat membantu kehidupan sehari-hari dalam rangka menghadapi COVID-19 ini. Tim Kejaksaan Negeri Palembang juga menyempatkan singgah di rumah tradisional Tiongkok yang berusia 400 tahun dan masih berdiri kokoh di tepian Sungai Musi, Palembang. Dari Palembang, Guturiansyah, iNews melaporkan. Untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan melakukan pelatihan peralatan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan kepada 50 personil Satgas Karhutla. Pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari dengan materi dan praktek lapangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pelatihan peralatan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan kepada 50 personil Satgas Karhutla di Suwarna Dwipa Hotel Kambang Iwak, Palembang. Pelatihan peralatan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan ini dilaksanakan selama 3 hari dengan pemberian materi dan praktek lapangan kepada sekitar 50 orang petugas Satgas Karhutla. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Iriansyah, menyatakan pelatihan ini sangat penting bagi personil dan Satgas Karhutla dalam upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah rawan Karhutla di Provinsi Sumatera Selatan. Pelatihan diharapkan petugas Satgas Karhutla cakap dan mampu mengoperasikan peralatan Karhutla, seperti pompa Karhutla sehingga kebakaran lahan yang terjadi dapat diminimalisir. Dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, kita akan mengadakan pelatihan mitigasi bencana, dalam hal ini pelatihan pelaksanaan penggunaan pompa kebakaran hutan dan lahan. Teknis pelatihannya ada materi dalam kelas, kemudian besok kita langsung pada praktek lapangan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 1 Palembang, Dayan, menyatakan kemarau tahun ini masih tergolong normal. Adanya hujan di musim kemarau sangat membantu dalam penanganan Karhutla. Musim transisi saat ini masyarakat harus mewaspadai terjadi puting beliung dan hujan es. Kemarau ini prediksi kami awal musim hujan itu ada di akhir September sampai awal Oktober. Nah, sekarang adalah masa transisi. Nah, sekarang ancamannya justru pada munculnya puting beliung, hujan es, dan angin kencang. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Sumatera Selatan ditunjuk sebagai tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Fornas dalam rangkaian Hari Olahraga Nasional ke-38 tahun 2021. Terhitung Kamis 9 September 2021, Sumsel telah menghitung mundur 300 hari penyelenggaraan tersebut yang akan diselenggarakan Juli 2022 mendatang.
Sebanyak 56 cabang olahraga yang dipertandingkan mulai dari olahraga tradisional, permainan dan olahraga modern yang bersifat massal seperti tarik tambang, bidar, dan lainnya. Ajang ini selain mengangkat nama Sumsel, yang lebih penting lagi imbasnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan, suatu keberkahan Sumsel kembali dipercaya sebagai tuan rumah. Untuk itu, Sumsel sudah siap menerima amanah tentunya dengan dukungan masyarakat Sumatera Selatan. Ia juga membuka kesempatan bagi kabupaten dan kota di Sumatera Selatan selain di Kota Palembang untuk menjadi penyelenggara Fornas. Pesertanya tak dari Indonesia, bahkan juga dari luar negeri. Penyelenggaraan Fornas tersebut diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi kepada warga Sumatera Selatan serta tentunya dapat menghibur warga Bumi Sriwijaya. Anggota DPRD, Forkompinda juga, Sumatera Selatan bahwa Sumatera Selatan sudah siap. Jadi ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, kita sudah menerima amanah itu. Maka yang paling penting adalah dukungan masyarakat, bukan hanya untuk menjadi penonton, tapi untuk dapat berpartisipasi. Gubernur Sumsel Herman Deru memulai countdown 300 hari Fornas di Hari Olahraga Nasional. Orang nomor 1 di Sumsel ini juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pahlawan olahraga Sumsel. Hal ini menjadi penyemangat untuk memajukan olahraga. Perjuangan kita selama ini diamati oleh pemerintah, masyarakat, dan ini, dan alhamdulillah tahun 2021 ini saya dianugerahi di samping kesempatan pembina bagi masyarakat. Harapannya tentu saya akan lebih. Herman Deru memastikan event ini tentu tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Ia berharap tahun depan angka COVID-19 semakin menurun. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. SD Negeri 14 Pemulutan Selatan rusak parah. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda PAP. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda PAP. Terima kasih pemirsa, Anda masih di seputar Sumsel. Pemirsa, Eli Sujarwo, petani dusun Lubuk Keranji, Kabupaten Banyuasin tewas ditembak tetangga satu kampungnya menggunakan senapan angin. Pemeriksaan sementara kepolisian diduga korban penembakan melakukan pencurian sepeda motor.
Jasad Eli Sujarwo, 31 tahun, petani desa Lubuk Keranji, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang. Eli Sujarwo diduga menjadi korban penembakan tetangga satu kampungnya menggunakan senapan angin dan dikeroyok beberapa orang lainnya. Dari hasil pemeriksaan forensik ditemukan 4 luka tembak di bagian dagu, tubuh, dan paha korban. 3 luka diantaranya masih terdapat peluru senapan angin. Juga ada luka tembakan pada dagu, di punggung, sama pinggang, sama kaki, terutama di paha. Dan itu jadi ada kita jumpai 4 luka tembak. Dari hasil pemeriksaan sementara diduga Eli Sujarwo yang menjadi korban penembakan telah melakukan pencurian kendaraan bermotor. Kanit Pidum Mapolres Banyuasin, Sumatera Selatan, Ibda Raden Chandra menyatakan 3 pelaku penembakan sudah diamankan dan masih dilakukan pemeriksaan. Polisi mengamankan barang bukti sepeda motor, senapan angin, dan baju korban. Diduga korban merupakan pelaku pencurian sepeda motor. Sementara itu kejadian ini kita terima laporannya dan pelaku-pelaku yang diduga melakukan penembakan ini sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan di Polres Banyuasin. Keluarga korban penembakan tidak percaya jika Eli Sujarwo telah melakukan pencurian kendaraan bermotor. Mereka menyatakan saat itu Eli Sujarwo pamit hendak pergi ke kebun. Harapan kita pelaku dihukum seberat-beratnya yang setimpal karena pihak keluarga kami tidak menerima. Kami istilahnya minta hukum seberat-beratnya. Polisi masih melakukan pemeriksaan para pelaku untuk mengetahui motif penembakan dan pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Satuan Polisi Pamung Praja dibantu aparat TNI dan Polri menggelar razia justisi di rumah kos yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Palembang. Sebanyak 38 pasangan kedapatan mesum di dalam kamar dijaring petugas. Satuan Polisi Pamung Praja dibantu aparat TNI dan Polri menggelar razia justisi di beberapa kawasan rumah kos dan penginapan yang ada di Kota Palembang Rabu dini hari. Satu persatu kamar kos dan penginapan digedor petugas. Razia penyakit masyarakat ini dilakukan sesuai instruksi Wali Kota Palembang Perda nomor 13 tahun 2002 tentang penanggulangan dan pencegahan perbuatan maksiat. Dalam razia ini, petugas gabungan menjaring 38 pasangan mesum. Mereka terjaring diduga tengah berbuat mesum di dalam kamar kos dan penginapan. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Palembang, GA Putrajaya menyatakan, razia dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang resah atas maraknya pasangan tanpa ikatan nikah, diduga berbuat mesum di dalam kamar kos dan penginapan. Dan pada malam hari ini kita lihat tadi yang kita tertibkan ada 38 pasang. Selain mengamankan puluhan pasangan mesum, petugas juga mendapati tisu magic yang digunakan untuk menimbulkan gairah seksual. Puluhan pasangan bukan suami istri yang terjaring razia ini akan mengikuti persidangan justisi. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. SD Negeri 14 Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu potret ironis dunia pendidikan. Kondisi bangunan sekolah ini sangat memprihatinkan. Bangunan nyaris ambruk. Saat hujan turun terpaksa siswa sekolah dipulangkan. SD Negeri 14 Pemulutan Selatan merupakan potret suram dunia pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir. Lokasi sekolah yang berada di Dusun 2 RT 4 Desa Lebak Pering ini sungguh mengkhawatirkan. Hampir di setiap sudut bangunan sekolah terlihat keropos, mulai dari atap sekolah hingga plafon yang rusak. Saat memasuki ruang kelas, keadaan tak kalah mencekam terlihat. Mulai dari lantai keramik yang hancur hampir di seluruh lantai kelas hingga plafon yang telah rusak, tidak sampai di situ saja. Jendela kelas pun rusak parah, ditambah fasilitas kursi dan papan tulis yang tidak layak digunakan lagi. Guru dan para murid yang melakukan aktivitas belajar mengajar khawatir gedung sekolah roboh. Saat hujan turun, pihak sekolah terpaksa harus memulangkan siswa guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Menjalankan tugas seperti biasa, tapi dengan adanya misal hujan deras, angin, kami mau tak mau siswa kami pulangkan. Jadi supaya anak tidak terjadi sesuatu yang tidak kami inginkan. Takut. Kalau hujan bisa online? Balik. Kalau kondisi kalau hujan airnya masuk semua nih? Khawatir ya Pak kalau ini kita roboh? Takut. Kalau bahasa kami Lebak
boleh dikatakan tidak pacak nunggu lagi, rusak parah. Kalau untuk desa Lebak Puring semuanya di situ Pak, sampai ke desa Matang Bungur, desa daerah Jawi, Oki kan masuk. Pihak sekolah, murid, bahkan pemerintah desa mengharapkan bangunan sekolah segera diperbaiki agar siswa merasa nyaman saat belajar. Jika tidak diperbaiki, mereka khawatir siswa dan guru akan terluka karena peruntuhan bangunan sekolah yang telah rapuh. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang hendak beraktivitas, selalu terapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai COVID-19. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa.